Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jarkasih, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tugas individu saya, yaitu dengan judul Refleksi Model 4P, tugas dari materi koneksi antar materi modul 1.2. Refleksi model 4P ini yang pertama adalah P yang pertama adalah peristiwa, kemudian P yang kedua adalah perasaan, P yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang P keempat itu adalah penerapan atau perencanaan. P pertama yaitu peristiwa. Ini momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Kemudian, apa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2? Baik, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu ketika mulai pendidikan calon guru penggerak dengan kegiatan pembuka dari modul 1.1, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya merasa tertantang untuk memaknai kata dan frase serta kalimat yang disajikan dalam peta pikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Banyak pilihan kata tingkat tinggi yang tersaji. Contoh, pendidikan yang menuntun. Begitupun dengan materi pada modul 1.2. Sangat menginspirasi. Pada intinya, banyak istilah, kata, frase, dan kalimat yang ternyata ketika dimaknai secara mendalam itu merupakan pemikiran yang begitu luas, sangat menyejukkan. Contoh, berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Lalu, apa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami? Bahwa pembelajaran pada modul 1.1 saya mempelajari memahami materi yang sangat mendasar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan peta pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran bagi murid. Di antaranya trilogi pendidikan, pendidikan yang menuntun, dan lain-lain. Kemudian pembelajaran pada modul 1.2 saya mempelajari memahami materi panca nilai dan panca peran guru penggerak, cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, penguatan profil pelajar Pancasila, dan lain-lain. Jadi, kalau saya kaitkan atau koneksikan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah bahwa seorang guru penggerak dengan 5 nilai sebagai kekuatan dapat atau mampu menjalankan kelima perannya sebagai guru masa depan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian P yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan benih di sebuah persemaian yang dirawat oleh tangan dingin sang petani, tidak lagi seperti kerakap tumbuh di atas batu kering kerontang. Saya merasa kagum, takjub, dan tunduk atas filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan peta pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain tentang pendidikan dan pengajaran. Saat ini saya sudah berada di program calon guru penggerak dan tentunya banyak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait peta pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Awalnya saya merasa bahwa saya berada di program CGP ini kebetulan. Tetapi setelah itu ada pernyataan bahwa Bapak dan Ibu ada di program calon guru penggerak ini bukan kebetulan, tetapi berkat perjuangan yang panjang melalui tahapan-tahapan yang lama. Ini merupakan amunisi untuk saya tetap
menjalani program calon guru penggerak ini dengan keikhlasan dan bahagia. Kemudian P yang ketiga itu adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa di dalam pembelajaran hanya menyampaikan materi pelajaran yang terkait dengan mata pelajaran. Cara berpusat pada guru dengan tidak pernah mencoba memahami tentang kodrat diri murid. Murid ditentuk untuk bisa menangkap materi dari apa yang disampaikan kepada murid dengan cara dihafal. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas menuntut murid diam, duduk rapih, dan mendengarkan dengan berusaha untuk menyelipkan kalimat atau perilaku saya yang membuat anak tertawa. Saya jarang melakukan kegiatan pembelajaran bekerja atau belajar bersama. Pembelajaran masih menekankan pada penguasaan kognitif dan psikomotorik murid dengan kurang konsistennya memperhatikan afektif atau budi pekerti atau karakter murid. Sekarang saya berpikir bahwa dengan memahami dan memaknai tentang trilogi pendidikan yang merupakan simbol dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat persemaian. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri, untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dan pada akhirnya dapat menebalkan pemahaman saya untuk berusaha memerankan tugas dan kewajiban saya sebagai guru dengan didasari kekuatan nilai yang saya miliki sehingga saya mampu menjadikan pembelajaran berpihak pada murid. Lalu apa penerapan atau rencana saya? Saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan kekuatan nilai-nilai guru penggerak untuk menjalankan peran-peran guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran, yang antara lain adalah kegiatan pembelajaran intrakurikuler, yaitu dengan memegang teguh dan menjalankan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan peta pemikiran yang lain tentang tumbuh kembangnya murid yang tetap bermuara pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran kokurikuler, yaitu kegiatan yang dirancang rutin setiap hari Jumat untuk menguatkan dan menebalkan pemahaman murid yang berkaitan dengan mata pelajaran PJOK, PABP, dan pelajaran Bahasa Indonesia. Kegiatan tersebut dinamakan Jumbertakseli atau Jumat Bersih, Jumat Takwa, Jumat Sehat, dan Jumat Literasi. Kegiatan pembelajaran melalui keteladanan dan pembiasaan, yaitu kegiatan menyapa dan menyambut kedatangan murid sebelum kegiatan pembelajaran intra dimulai. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dan pegawai dengan menunggu murid di depan sekolah untuk menyambut Kegiatan ini dinamakan 4S, senyum, sapa, salam, dan santun. Ini ada kata-kata mutiara mungkin yang bisa dijadikan sebagai patron kita dari Benjamin Franklin. Jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Berusahalah untuk merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.